muktamad, nggak perlu langsung aja sholat, masalah. Baik, setelah dari Rubat Tari kita pindah ke Masjid Segaf. Dari Masjid Segaf 20 rakaat sudah 40. Ya. Nanti pindah lagi ke Masjid Segaf itu sampai jam setengah 11, jam 11. Dari jam 11 itu kita sholat di Masjid Ba'alawi Syekh Ali Gasar. Nah, Masjid Ba'alawi Syekh Ali Gasar itu 20 rakaat sampai jam setengah 1. Dari setengah 1 pindah ke Masjid Omar Muhtar sampai jam 2. Dari Masjid Omar Muhtar kita pindah lagi ke Masjid Jami'. Nah, Masjid Jami' itu sampai jam 3. Dan itu Habib Salim hadir terus pada kursi roda. Jadi 100 rakaat. Bayangkan. Di Rubat sama Habib Salim Syafir. Di Masjid Segaf sama itu masih ada Habib Sa'ad. Nah, Habib Sa'ad hadir terus. Kemudian di Masjid Ba'alawi ada Munsib Ba'alawi, Habib Hamid. Ya. Nanti pindah lagi ke Masjid Umar Muhdar, di situ ada Habib Abdullah bin Syihab. Nanti ke Masjid Jami' itu ada Habib Ali Masyhur. Wah, ada setiap malam. Makanya di Tarim sana tidak ada satu orang pun yang bisa beralasan meninggalkan sholat tarawih. Kenapa? Ada beberapa tempat sibuk sampai jam 10 sibuk, enggak apa-apa. Nanti kau pergi ke Masjid Segaf. Atau sibuk sampai jam 12. Ada lagi. Enggak apa-apa, nanti kau ke Masjid Segaf. Enggak ada alasan untuk meninggalkan. Wah, enggak kayak kita di Indonesia. Cari yang cepat. Baik. Jadi itu ya. Yang kita baca, yang kita lakukan adalah apa? Niatkan. Niat salat awaliyah. Nah, meskipun mungkin salat awaliyah cuma di Ramadan. Kalau Ramadan 20 rakaat. Salat awaliyah. Baik, alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudat min dhulmat. Nah. من ظلمة العدم بنور الإيجاد وجعل دليلا على وحدانية ذوي البصائر من العباد وشرع شرعا اختاره لنفسه وأنزل في كتابه وأرسل محمد الداعي إلى سبيل الرشاد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة والسلام دائما إلى يوم الميعاد. وبعد فإن الأنفس الزكية الطالبة المراتب العالية لم تزال تدأب في تحصيل العلوم الشرعية. Nah, jadi orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa yang suci, ya, mereka ini senantiasa selalu jiwa-jiwa yang suci ini menginginkan untuk melangkah mendapatkan daripada ilmu syariah. Ya. Wa min jumlatiha ma'rifatul furu' al-fiqhiyah li'anna biha tandafi' al-wasawis asy-syaitaniyah. Makanya orang kalau pintar fikih itu biasanya apa? Biasanya waswas itu enggak ada. Ya. Bahkan kalau kita sholat di samping orang yang pintar fikih, tidak was-was. Kenapa? Takut. Setan takut. Ini kalau saya beri was-was di sini, karena dia jadi tahu akhirnya. Nah, makanya biasanya kalau sholat di samping orang alim, samping orang fikih itu tidak ada was-was, tidak ada sholatnya khusyuk, lebih khusyuk. Tidak khusyuk aja, setan takut karena nanti khawatir ditegur oleh si orang alim ini. Siapa yang tegur? Setannya? Bukan. Orangnya, kau tadi salah. Tadi harusnya begini. Akhirnya dia tahu ilmu. Wa min jumlatiha tayyib. Wa tasih al-ibadah wal muamalah al-mardiyah. Ya. Wa tasih al-ibadah wal muamalah al-mardiyah. Wa shaum ahad hadhihi al-ibadat ad-diniyah allati faradaha Allah 'alaina rabbul bariyah bi qouli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi makanya tujuan daripada shaum ini apa? Apa tujuannya? Takwa. Nah, tujuan inti daripada Ramadan adalah takwa. Nah, takwa itu kan perkara batin. Ya, apa kaitannya dengan puasa? Nah, makanya orang kalau puasa ini berarti dari situ dia apa? Orang kalau puasa berarti ada apa di situ?
ada muraqabah. Karena puasa, tidak makan, tidak minum, hatta sendirian. Makanya apa satu-satunya ibadah, mungkin bisa kita bilang satu-satunya ibadah yang kalau kita laksanakan itu meskipun tidak ada orang lain, kita tetap jaga. Apa itu? Puasa. Kalau dilaksanakan. Kenapa kok puasa? Kan nggak ada yang lihat. Kenapa kok nggak makan di kamar? Nah, saya lagi puasa. Berarti ada apa di situ? Muraqabah. Ada perasaan dalam hati apa? Muraqabatullah. Allah yang lihat saya langsung. Tapi kalau sholat, nggak dilihat orangnya. terkadang kita masih riak. Karena masih ini, masih itu, dan lain sebagainya. Jadi makanya itu salah satu daripada hal yang dapat mengantarkan kita kepada taqwa. Karena ada apa di situ? Makna al-muraqabah. Makanya itu la'allakum. Kalau salat ada nggak dibilang la'allakum tattaqun? Ada. Karena apa? Karena jarang orang yang salat betul-betul ikhlas, benar-benar hudur galap itu. Waduh, nggak ada. Bisa dibilang nggak ada. Hatta ya bukan kita ada terkadang beberapa ulama kita ya, mereka mengakui apa seperti Abdullah bin Husain bin Tahir. Abdullah bin Husain bin Tahir ini ketika sholat lagi sholat, beliau sholat dengan kakaknya, saudaranya, beliau putuskan sholatnya, langsung niat mufaraqah, tidak sholat. Akhirnya setelah itu ditanya, loh kok niat mufaraqah, kenapa? Saudaranya bilang, kenapa mufaraqah? Nah, saya melihat darah sama kau dari kepala sampai ke kaki di darah ngalir. Itu dapat merusak daripada khusyuk. Ini darah yang mengalir, darah kotor. Saya takut kena najis. Kata saudaranya apa? Betul. Karena ketika sholat aku teringat akan salah satu pembahasan tentang haid. Wah, kata, apalagi kita. Baik. Itu min qablikum la'allakum tattaqun. وبقول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. نعم. وفي هذه الرسالة نركز. Kita fokus. Pada intinya kita lebih fokus ya. Ini katanya على بعض المسائل في الصيام التي قد تخفى على العوام غالبا. Banyak permasalahan puasa yang orang-orang awam itu tidak perhatian di situ. Ya, mereka menyangka mungkin itu boleh, akhirnya nyatanya tidak boleh. Mustamiddin fawaidaha min kutub ulama'ina wa salafina salihin. Hanya dari kitab-kitab ulama Syafi'iyah wa salafina salihin, juga wa min afwah ba'd masyayikhina fid din. Ada beberapa pembahasan, beberapa hukum, beberapa faedah didapatkan dari mulut ulama, lisan para ulama, tapi tidak tertulis. Karena kan kita biasanya yang kita dapati dari lisan masyayikh kita yang tidak tertulis biasanya lebih lengket. Kenapa? Karena itu tadi, ilmu itu bukan cuma sekedar di buku ya, tapi inti daripada ilmu itu yang dikatakan yang keluar dari mulutnya orang saleh. وقد حرصنا فيها بعد كل مسألة أن نكتب اسم الكتاب الذي نقلت منه لكي يسهل المرجع إليها. أما الذي ليس مكتوبا فيها فمصدرها من تقريرات مشايخنا في الدين سائرين المولى أن يتقبلها منا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم نافعة لسائر المسلمين. Jadi banyak nih contoh seperti pembahasan
di tahrim itu, apa hukum takhir salat atau taghyir salat? Jamak, hukum jamak. Yang kita tahu pembahasan dalam fikih, kita sudah pernah bahas dalam fikih. Yang kita tahu pembahasan jamak di dalam salat adalah apa? Ada syarat-syaratnya. Harus Di luar kota. marhalah, berapa marhalah? 8. Satu marhalah 42 kilo untuk jamak dan 41 kilo untuk jamak, 82 kilo untuk qasr. Ya. Baik, kalau 42 diperbolehkan jamak takdim, diperbolehkan jamak takhir. Ya enggak, tapi ada syarat-syaratnya yang kita sudah pelajari. Hanya saja ada terkadang diperbolehkan itu untuk melakukan jamak padahal kita tidak dalam keadaan bepergian. Ya. Itu yang pernah kita sampaikan. Apa itu contohnya? Karena hajatan. Ini bukan mu'tamad dan disebutkan dalam fikih. Mu'tamad. Mu'tamad tentunya. Nah, itu dari mana? Bahasa itu dari mana? Diperbolehkan jamak takdim, bukan takhir. Dengan catatan tidak dijadikan itu kebiasaan. Ya. Itu diambil dari siapa? Itu diambil dari ungkapan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ketika ditanya apa hukum wanita yang mau melaksanakan akad nikah dalam keadaan penuh henna. Ini henna, penuh henna nih. Tangan-tangan semua penuh henna. Pakaian pengantin itu gimana? Waktu salat. Akhirnya beliau Abdullah bin Al-Haddad mengatakan perbolehkan untuk dia melaksanakan jamak takdim, la ta'khir. Nah, jadi apakah itu tercatat? Tidak. Kalau kita itu enggak. Tapi wallahu a'lam. Ya, apakah mungkin ada kitab tua atau gimana? Tapi yang kita tahu itu tidak tercatat. Semua itu diambil dari ungkapan atau dari fatwa Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Dan dari situ akhirnya apa? Kembang. Kembangnya dari mana? Bukan dari wanita yang henna saja, tapi dari siapapun yang dalam keadaan apa betul-betul sibuk dengan tamu full seharian. Ini kalau saya sholat ini, nanti saya sholat ini, saya takut saya nggak bisa, saya takut wah. Tapi kita nggak bisa kita katakan nanti, oh iya, bolehkan itu nggak, dan anak nggak ngomong seperti itu. Ini cuma apa? Mimba bil ilm, cuma cuma ngasih tahu. Ya, bahwa ilmu itu apa? Luas. Nah, fadl Ramadan. Baik. Apa sih keistimewaan keutamaan Ramadan? وفي فضل صيام رمضان ورد الأحاديث كثيرة منها قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ya, ini siapapun yang kita dengar kita dalam puasa bulan Ramadan dalam keadaan betul ya, betul dalam keadaan sempurna imannya ya, benar dia mengaku ya kan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Makanya dan kebalikan, siapapun yang melakukan dosa fi Ramadan maka dia tidak akan mendapatkan ampunan kecuali dia dapati Ramadan berikutnya. Ya. Dan siapapun yang melakukan dosa di bulan 4 bulan yang mulia, bulan apa itu? Syurul Hurum. Ya, apa aja? Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian siapapun yang mendapatkan atau melakukan dosa di bulan itu maka tidak akan mendapat ampunan sampai dia masuk di mana di bulan Syurul Hurum itu sendiri. Itu juga dengan bulan Ramadan. Naam. Muttafaqun alaih wa qala aidan inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Ini salah satu ma'hadnya atau pondoknya Al-Habib Abu Bakar masyhur di kota Mukalla. Apa namanya Rayyan? Teringat. Yadkhulu minhu sha'imun yaumil qiyamah. Yadkhulu sha'imun yaumil qiyamah.
la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Pintu khusus ya, khusus Rayyan yang akan teriak memanggil. Panggilannya apa? Nah, panggilannya apa? Aina as-shaimun. Nah, dibilang itu ininya aja, pintunya itu kalau dibuka. Nah, kalau dibuka itu perjalanan berapa? 70 tahun. Gimana besarnya pintunya? Dalam hadis dikatakan apa? Pintunya itu saja dari ujung pintu ke ujung pintu itu perjalanannya 70 tahun. Gimana besarnya? Baik. Gimana besarnya al-jannah? Allahu a'lam. Nah, itu dibilang apa? La yakhtur ala qalbi bashar. Makanya dalam riwayat meskipun itu dhaif, ya Jibril alaihissalam pernah memohon kepada Allah untuk apa? Ya Rabb, berikan aku 1000 kekuatan malaikat. 1000 kekuatan malaikat. Berikan aku 1000 sayap dan beri aku waktu 1000 tahun. Aku mau mengelilingi arsy seperti apa besarnya. Allah berikan. Setelah Allah berikan, ternyata Jibril apa? Jibril yang menggunakan 1000 sayapnya itu, ya, dan 1000 tahun itu waktunya habis 1000 tahun. Lalu akhirnya Jibril duduk, tidak sanggup, waktu habis. Lalu akhirnya berjumpa dengan seorang bidadari mengatakan, Jibril, kau habiskan 1000 tahun. Tujuanmu apa? Saya ingin mengukur dari ujung sampai di ujung arsy-nya Allah itu seberapa besar. Lalu bidadari itu mengatakan, Jibril, kau ini 1000 tahun yang kau ukur itu belum selesai makamnya Abu Bakar Siddiq. Makamnya Abu Bakar Siddiq itu belum selesai kau ukur. Bagaimana makam yang lainnya? Bagaimana dengan arsy-nya itu sendiri? Nah, baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa namanya? فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد متفق عليه. وفي الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Baik. Setiap puasa segala bentuk amal itu dikembalikan kepada Ibnu Adam itu sendiri. Ya, sudah dicatat tersendiri kecuali puasa. Kalau puasa itu berada di sisiku. Nah, amal yang lain gimana? Di sisi Allah juga nggak? Sama. Tapi kenapa nggak disebutkan? Kok cuma puasa? Karena puasa itu memiliki daripada maqam tasyrif, ya, kedudukan yang istimewa. Makanya di situ dinisbatkan kepada Allah. Segala sesuatu yang bernisbat atau dinisbatkan kepada Allah mulia. Karena apa? Karena mulianya Allah. Makanya Abdullah bin Abbas, contoh Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, kalau baca Al-Quran lalu melewati kalimat-kalimat abdi, ibadi, nangis. Kenapa? Karena di situ ada nisbat kita kepada Allah. Nah, baik. Makanya untuk mendapatkan ini semua dibutuhkan apa? Nah, dibutuhkan awal pertama kali adalah niat salihah, niat yang baik di bulan Ramadan. Karena dengan satu niat yang baik itu dapat membuka 70 bab pintu taufik. Apa taufik itu? Dimudahkannya kita melakukan amal saleh. Satu niat itu 70 taufik. Dan niat salihah berpengaruh. Ya, niat salihah berpengaruh. Jangankan berpengaruh sama dirimu, sama turunanmu pun berpengaruh niat salihah. Nah, niat salihah berpengaruh. Makanya subhanallah, Imran, ya, apa katanya dalam Al-Quran? Inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, ini dalam perutku ini, janin yang ada dalam perutku ini, aku niatkan untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Siapa yang niat? Ibunya. Apa yang terjadi? Apa jawaban Allah?
fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Apakah Allah terima begitu saja? Wa ambataha nabatan hasana. Allah jadikan, Allah keluarkan dari si perempuan ini, dari Maryam ini, siapa? Karena niat yang baik tadi, siapa? Wa ambataha nabatan hasana. Turunan yang baik. Lahir siapa? Siti Maryam yang memiliki keistimewaan, ya, keistimewaan yang tidak ada wanita manapun seperti itu. Dan kemudian apa? Dilahirkan dari Siti Maryam lagi seorang nabi, seorang rasul yang masih kecil pun sudah bisa bicara. Karena apa tuh? Niat saleh. Sampai di situ? Enggak. Apa lanjutan ayat? Wa kaffalaha Zakaria. Allah utus nih Rasul namanya Zakaria untuk apa? Mengatur dan menjaga daripada Siti Maryam. Niat soleh diterima, dijadikan turunan-turunan yang baik, diutus Rasul untuk menjaga. Makanya buah atap niat soleh itu berpengaruh. Jangankan buah taufik, bukan hanya taufik ya, berpengaruh sampai di anak turunan. Makanya juga kita sampaikan bahwasanya ketika Sayyidina Khidr berjumpa dengan Nabi Musa AS, melakukan hal-hal yang mungkin menurut Nabi Musa itu tidak pantas. Ya. Lalu dijelaskan dalam Al-Quran apa? Wa kana abuhuma saleh. Saya lakukan ini, saya bantu ini, saya dan lain sebagainya dikarenakan orang tuanya dalam keadaan apa? Orang tua yang saleh. Apakah itu orang tuanya? Bukan. Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas ahli tafsir, beliau mengatakan yang dimaksud dengan wa kana abuhuma salihah itu adalah kakeknya yang ketujuh. Kakek yang ketujuh. Kesolehan kakek yang ketujuh berpengaruh sampai di turunannya. Dan bahkan Allah membantu dan memperhatikan turunan itu. Karena apanya? Kesolehan kakek yang subhanallah. Karena abuhuma salihah. Baik. Makanya kalau kita tidak saleh, dari turunan kita ini mulai nggak saleh dari turunan keberapa? Ini di atas turunan ketujuh. Nah, apa? Sudah? Belum kan? Baik. إن هذه الإضافة إضافة التشريف وإلا فإن كل أعماله سبحانه وتعالى كقول الكعبة بيت الله فهذه إضافة التشريف وإلا فإن جميع الكون وما فيه ملك الله kadang dibilang Baitullah, rumahnya Allah, tempatnya Allah, milik Allah. Bait, yang namanya bait itu apa? Ini besar. Ini namanya apa? Bait. Ini namanya dar. Bait itu apa? Bait itu adalah kotak. Kotak ini nih, tempat kita nih, kotak ini namanya apa? Bait. Maka bait berada di dalam dar. Dar itu besar. Di dalamnya terdapat beberapa bait. Nah, kita sekarang yang kita punya apa? Bait atau dar? Kita nih sekarang, setiap orang di antara kita ini punya dar atau punya bait? Punya dar. Enggak? Karena rumah kita banyak baitnya. Ada ruangan ini, ada ruangan ini. Karena Rasulullah itu punya dar atau punya bait? Rasulullah tidak punya dar. Rasulullah hanya punya bait. Hanya murabba satu kotak. Oleh karenanya apa? Oleh karenanya riwayat Sayyidatuna Aisyah mengatakan ketika Rasulullah itu salat, Rasulullah salat malam, aku tahu Rasulullah salat karena apa? Rasulullah menyentuh kaki.
Saking apanya? Cinta. Saking kecilnya. Karena kalau tidur itu, kalau berdiri itu apa? Kepala tinggal sejengkal dari atas. Kalau tidur, kepala kena dengan kaki itu hampir ke tembok. Makanya pada zaman itu ketika Rasulullah bilang apa? Yatatawaluna fi bunyanihim. Akhbirni an alamatnya. Anta ila amati rabbaka wa anta al-fatul ri'asya. Yatatawaluna fi bunyanihim. Mereka berlomba-lomba mau meninggikan daripada rumahnya. Nah, ketika ada pada zaman itu, pada zaman sahabat, ada orang yang mau meninggikan atap rumahnya, itu langsung didemo, langsung datangi. Kau jangan jadi penyebab apa? Penyebab terjadinya kiamat. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi sudah bilang, tanda-tanda hari kiamat adalah ketika rumah itu sudah mulai tinggi. Karena rumah sudah mulai tinggi. Subhanallah. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus gimana kan? Rasulullah ketika ke Madinah kan ada orang yang rumahnya 2 tingkat. Rumahnya siapa? Yang Rasulullah singgahi pertama kali. Hah? Siapa? Abu Ayyub Ansari. Nabi di mana? Di atas. Rumahnya sudah 2 tingkat, itu di mana? Nah, 2 tingkat karena memang tanahnya pada waktu itu apa? Bukan tanah yang besar, sementara ya Allahu a'lam. Apakah itu tidak termasuk atau gimana? Yang jelas rumahnya orang dulu ketika berdiri itu hanya sejengkal dari apa? Dari kepala. Saya ingat juga Nabi Daud alaihissalam. Ya. Jibril turun lalu mengatakan, ya Daud, Allah suruh kau untuk mendatangi fulan bin fulan. Karena dia sudah segitu lamanya berada di dalam khalwatnya karena takut kepada. Beritahu dia bahwasanya Allah sudah ampuni dosanya. Ternyata Nabi Daud alaihissalam datang mendatangi orang itu. Lalu Nabi Daud bertanya, sudah berapa lama kau ibadah? Saya khalwat, menangis sudah berapa tahun karena satu dosa yang saya lakukan. Lalu Nabi Daud mengatakan apa? Daud bilang, ketahuilah Allah sudah ampuni dosamu itu. Senang banget. Ketika dia bertanya, ya Nabi Allah, Nabi Daud bertanya, Toib, kalau boleh saya tahu dosa apa yang kau lakukan sampai kau seperti ini? Takutmu sama Allah. Kalau orang itu bilang, ya Nabi Allah, dulu rumahku ini 2 tingkat. Rumahku ini 2 tingkat. Aku ketika naik di tingkatan yang kedua, kebetulan ibuku di bawah. Lalu ketika aku berjalan, kakiku itu agak aku letakkan kakiku itu agak keras sehingga ada debu-debu yang jatuh mengenai ibuku di bawah. Aku takut debu itu mengganggu ibu. Karena sebab itulah aku akhirnya memohon ampun kepada Allah sampai detik ini karena dosa yang aku lakukan. Turun Jibril. Kalau Jibril mengatakan apa? Ya Daud, ya beritahu sama orang itu Allah ampuni dosanya dan Allah angkat derajatnya, dan beritahu sama dia dahulu waktu debu itu jatuh itu tidak mengenai ibunya. Padahal tidak kena. Nah, apa tadi gara-gara apa? Wa mithlu qaul ta'ala naqatallahi wa suqyaha. Naqatallahi wa suqyaha. Ini ontanya siapa nih? Nabi Saleh. Ya. Jangan dibunuh, malah mereka bunuh. Nah, waqila
Li'annahu 'amalun sirriyyun bainal 'abdi wa rabbih la yattali' 'alaihi illa 'allamul ghuyub. Baik. Siapa yang tahu kita puasa atau tidak? Nah, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena makanya Rasulullah bilang apa? Berapa banyak orang puasa tapi sebenarnya dia tidak puasa. Nah, jadi yang tahu kita puasa apa enggak itu hanya Allah. La yattali' 'alaihi illa 'allamul ghuyub. Wa qila ghairu dzalik. Wa fil hadits aidan law 'alimat ummati ma fi Ramadan latamannat anna as-sanah kullaha Ramadan. Kalau mereka tahu ya fadilah keistimewaan Ramadan ini, mereka akan meminta Allah jadikan semuanya Ramadan. Makanya salaf saleh 6 bulan sebelum Ramadan mereka menangis memohon supaya dipanjangkan usianya dan dimatikan di bulan Ramadan, dipertemukan dengan Ramadan. Dan setelah Ramadan mereka menangis kepada Allah supaya apa? Supaya amalnya diterima yang di bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, makanya kalau kita ditarik, kalau sudah 15 hari terakhir tuh itu mereka sudah ucapkan apa? Muwadda ya Ramadan. Auda alaina bil ghufran. Ya, selamat tinggal wahai Ramadan. Mereka nangis. Muwadda ya Ramadan. Auda alaina bil ghufran. Ayo kembali lagi, kami mengharapkan kembalimu wahai Ramadan, penuh akan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, law 'alimat ma fihi min mudha'afati al-a'mal as-salihah wal fariidah fihi 70 fariidah fima siwa wa huwa syahrul awwal rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Yang terakhir itqun minan nar, dikatakan bahwasanya awal malam Ramadan Allah melihat seluruh umat Muhammad, semuanya. Allah memandang daripada al-ummah al-Muhammadiyah. Karena tergantung mereka yang menyambut daripada pandangan itu. Allah mau berkehendak memandang semuanya, tergantung mereka yang menyambut. Dan setiap malam dikatakan dalam riwayat berapa? 600.000 ya. Itqum minan nar. Setiap malam 600.000 orang. Kalikan setiap malam 600.000, malam kedua 600.000, ketiga 600.000. Riwayat lain mengatakan alfin. Berapa alfin? 1.000.000. Bukan 600.000 tapi 1.000.000. Fi kulli lailah min lail Ramadan. Dan pada akhirnya kalau misalnya 1.000.000, malam 29 berarti 29 juta. Malam 30 itu yang dibebaskan berapa? 29 juta. Jumlah hari Ramadan itu. Jadi 29 dikali 2. Kita termasuk salah satunya. Naam, baik. Hikmatus shaum asy-syar'iyyah wa tibbiyah. Ternyata puasa Ramadan ini punya hikmah, ya. Hikmah secara syariat dan hikmah juga secara kedokteran. طيب الصوم تعالى الصوم تعالى مراقبة الله تعالى والحياء منه فإنك كلما اشتهيت شيئا وأنت صائم تركته لله تعالى. Jadi malu adanya kita masuk bulan Ramadan, berarti kita salah satu hikmahnya apa? Tumbuhnya rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Karena mau makan malu sama orang, ini Ramadan gimana? Allah jadikan Ramadan saya enggak mau makan, ada rasa malu. Mungkin yang awalnya malu sama orang akhirnya akan terbentuk rasa malu itu karena Allah. Karena fatarabba fika al-hikmah malakatul muraqabah lillah azza wa jalla wa yaqwa fika al-ihsas بعظيم وهبته وملاحظة اطلاعه عليك ولو تملكت هذه المراقبة نفوس الناس جميعا لما وجد شيء من الجرائم. Kalau sudah terbentuk ini semua rasa malu, kemudian kita selalu merasa kehadiran Allah itu tidak ada dosa itu, tidak ada sama sekali. Ya, makanya tadi kita sampaikan apa? Tujuannya adalah takwa. Maka kalau sudah tercipta yang namanya takwa yang benar-benar takwa,
Masih ada dosa nggak? Nggak ada. Nggak usah khawatir. Barang kita mau diambil orang, nggak mungkin. Karena kita yang punya takwa, kita tidak akan pernah terlintas untuk mengambil barang orang. Dan orang juga seperti itu. Makanya subhanallah ada orang dari luar kota Tarim pada waktu itu. Luar dari kota Tarim, ketika masuk di Zambal, Turbat Zambal, itu sendalnya dia ambil, dia simpan. Orang tanya, lo apa yang kau bawa? Sendalku. Lo kenapa? Saya takut dicuri orang. Nah, akhirnya kata orang apa? Kembalikan sendal. Di Tarim nggak ada yang bakal ngambil sendal. Nah, kota Tarim nggak ada yang ngambil sendal. Nanti Ibn Mas'ud. Nah, Ibn Mas'ud ketika barangnya dicuri orang, lalu angkat tangan. Ya, barangnya dicuri orang, angkat tangan. Dia bilang apa? Allahumma in kana, ya Allah, seandainya yang nyuri ini, yang ngambil barangku ini adalah orang susah, orang yang susah, mu'siran, fabarik lahu fi ma'akhad, maka berkahi dia terhadap apa yang diambil. Diambil barangku, semoga kau berkahi ya Allah. Tapi kalau seandainya yang ngambil barangku ini bukan orang susah, faj'alhu akhir dhanbi, maka jadikan apa? Ini adalah dosa terakhir yang pernah dia lakukan di dunia. Oke. Ini kalau nyuri punyanya orang saleh. Dan nyuri dapat dosa. Dapat apa? Dapat doa. Baik. Wala mastab'ada al-qawi ad-dha'if. Hikmah Ramadan ini apa? Hikmah puasa juga akan, kalau orang yang benar-benar ya, maka akan terbentuk rasa orang yang kuat ingin mendekati orang lemah. Orang kaya akan terbentuk jiwanya untuk apa? Mendekatkan diri dengan orang miskin. Kenapa? Dia merasakan nih, Allah begini rasanya, tidak makan seperti ini rupanya. Akhirnya akan muncul dalam dirinya apa? Prihatin, rasa iba dan lain sebagainya. Wala asbahatid dunya tumathilul firdaus fi hanaiha. Dunia ini kalau seandainya benar-benar orang ini mendapatkan hikmah benar-benar ya, benar-benar dilaksanakan Ramadan itu, akhirnya terwujud yang namanya takwa. Akhirnya apa? Serasa mereka ini hidup di surga. Mereka hidup di surga. Ini kita jangankan itu. Terkadang sebagian kita rumah itu jadi seperti apa? Neraka. Rumah itu seperti neraka. Gimana dunianya? Tempatnya dia pribadi sudah di neraka. Gimana di luar? Nah, makanya Sayyidina Umar bin Aziz ketika ada seseorang melihat kok serigala malah menjaga domba, ada apa nih? Tidak biasa aja. Biasanya dombanya dimakan sama serigala. Ini kok justru mereka hidup rukun? Akhirnya orang itu nanya, apa yang kau lakukan? Umar bin Aziz mengatakan apa? Aslahtu baini wa baina Rabbi. Aku atur, aku jaga, aku perbaiki hubunganku dengan Allah. Maka akhirnya apa? Allah perbaikilah hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan, termasuk berkaitan dengan Umar bin Aziz. Pada saat itu beliau menjadi Amirul, bukan khalifah ya, bukan khilafah. Khilafah hanya sebatas siapa? Rasulullah bilang dalam hadis, khilafah itu hanya 30 tahun. Khilafah sebatas apa? Sebatas Sayyidina Hasan. Kalau antum perhatikan sejarah, wallahi antum dapati ucapan Rasulullah ini apa? Tepat. Rasulullah bilang 30 tahun. Sayyidina Hasan ketika melepaskan jabatannya itu apa? Itu tepat 30 tahun.
Seandainya beliau mempertahankan sehari saja jabatannya, maka saya beliau sudah keluar dari jalur khilafah. Nah, lepas. Ternyata dilepas di usia khilafah 30 tahun. Sesuai ucapan Rasulullah. Kayak Sayyidina Husain memegang khilafah? Nah, baik. Wa safaiha wa tahratul qulub fiha. Dengan adanya Ramadan ini hati akan terbiasa untuk bersih. Karena hanya sampai di dalam Al-Quran apa? Qad aflaha man zakka wa dzakara isma rabbih shalla. Siapa mereka itu? Itulah mukminun haqqan. Qad aflahal mu'minun. Beruntung orang mukmin. Kenapa mereka beruntung? Karena mereka melakukan namanya apa? Tazkiyatun nafs. Ya, tazkiyatun nafs melalui apa? Ini makanya Ramadan ini ada dua zakat. Nah, Ramadan ada dua apa? Zakat. Yang pertama zakat apa? Zakat fitrah. Kemudian yang kedua apa? Zakat apa? Zakat nafas. Melalui puasa. Karena makanya aflaha man tazakka. Jadi kalau dibilang ayat ini untuk apa nih? Ini ayat tentang Idul Fitri, benar-benar fitrah. Qad aflaha man tazakka, melakukan zakat. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian mereka berzikir. Zikir yang dimaksud apa? Takbir. Ya, kita bertakbir. Allahu akbar. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Kemudian mereka salat. Apa zikir yang sebelumnya itu zakat? Apa itu? Idul Fitri. Tapi kalau fa shalli li rabbika wanhar itu apa? Idul Adha. Salat kemudian sembelih. Makanya wallahu alam itu yang kita pahami. Jadi kalau orang bilang oh lebih afdal Idul Adha, karena Idul Adha itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Washalli li rabbika wanhar. Idul Fitri enggak disebutkan. Siapa bilang ini Idul Fitri? Apa? Qad aflaha man zakka wa dzakara isma rabbih. Jadi semuanya ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Wallahu alam. Ya. Baik. Yang kedua, hikmahnya ma'rifatuka ni'amillah ta'ala ma'rifatan sahihatan fa inna syai'a la yu'rafu haqqan illa 'inda faqdih. Jadi kita mengetahui akan besarnya karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita baru tahu itu nikmat ketika enggak ada. Contoh, ada makanan enak. Kita biasa aja makan. Kapan kita tahu makanan ini nikmat? Ketika puasa. Karena baru kita tahu gimana ya orang sakit. Orang sakit tidak bisa makan ini. Ya. Orang miskin tidak bisa beli ini. Ini ada depan mata, tapi kita nggak bisa kita konsumsi. Nah, illa inda faqdihi Allahu a'lam. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار